Alkisah telah tersiar kabar bahwa Abu Nawas mau terbang. Berita itu dengan cepat menggemparkan seluruh penjuru kota. Banyak yang ingin mengetahui akan kebenaran berita itu, hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Tetapi dengan santai, Abu Nawas malah menjawab, "Betul saudara-saudara, saya mau terbang." Jawab Abu Nawas kepada para warga yang bertanya kepadanya. Berita perihal Abu Nawas mau terbang sudah menyebar dari perkotaan hingga pedesaan. Kabar itu pun juga sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja begitu kaget dan sedikit panik, sebab kabar itu sudah membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, Baginda Raja pun akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung bertanya kepadanya, "Hei Abu Nawas, benarkah engkau mau terbang?" Tanya Baginda Raja. "Benar yang mulia, saya memang mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Kapan dan di mana?" sahut Baginda Raja. "Hari Jumat yang akan datang ini yang mulia, di menara Masjid Baitussalam," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila engkau berbohong. Sesuai dengan peraturan di negeri ini, kamu akan mendapat hukuman berat jika berbohong. Berbohong dan membohongi orang sama dengan menipu, sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yakni hukuman gantung. Jelas Baginda Raja. Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika ia berbohong, maka ia akan dihukum gantung. Mereka tak sabar menunggu hari di mana Abu Nawas terbang atau akan dieksekusi. Hari Jumat yang ditunggu pun tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Baitussalam. Tak jauh dari arena itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung pun telah disiapkan manakala Abu Nawas berbohong. Orang-orang yang sudah menyesaki area masjid terpana melihat Abu Nawas yang dengan santainya berjalan. Ia seakan tanpa ragu melangkahkan kakinya menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, "Benarkah Abu Nawas akan terbang?" Ada pula yang berkata, "Silahkan terbang Abu Nawas. Kalau kamu terbang, pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tak terbang, kamu akan digantung." Suasana menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata tertuju ke arah Abu Nawas, seolah-olah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sementara di atas menara masjid, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai mengepak-ngepakkan tangannya seolah akan terbang. Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-ngibaskan tangannya layaknya seperti burung terbang. Ia melakukan hal itu berulang-ulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tetapi nyatanya Abu Nawas tak kunjung terbang. Di pelataran, orang-orang saling menolehkan wajahnya. Jantung mereka semakin berdegup kencang lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Tapi Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. "Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang?" tanya Abu Nawas kepada masyarakat yang hadir. "Ya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang," jawab banyak orang. "Lalu, apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Baitussalam?" tanya Abu Nawas lagi. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar. "Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang. Tetapi saya hanya berkata mau terbang. Jadi saya mau terbang. Tetapi saya tidak bisa terbang," jelas Abu Nawas kepada masyarakat yang hadir.
Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas karena mereka menyadari ini hanyalah permainan kata dan penafsiran. Wahai masyarakat, berhati-hatilah jika kalian menerima berita. Janganlah langsung kalian telan bulat-bulat, tetapi renungkanlah dahulu. Begitu ucap Abu Nawas kepada khalayak ramai. Akhirnya masa pun membubarkan diri. Begitu juga dengan Hakim dan Algojo yang akan mengeksekusi Abu Nawas. Dan Algojo itu pun kembali ke istana untuk melaporkan perihal Abu Nawas yang mau terbang. Sesampainya di istana, Algojo itu menceritakan apa yang terjadi di hari itu kepada Baginda Raja. Bukannya marah atau kecewa, Baginda Raja malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sudah kukira ini hanyalah ulahnya. Aku sudah berulang kali dibuatnya tertawa oleh kecerdikannya, ucap Baginda Raja sambil terus tertawa.